Awali hari dengan senyuman, bukan dengan keluhan. Jalani hari dengan pikiran yang jernih dan hati yang bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Pada saat sekarang ini, Tiara ingin menyampaikan dan sebuah ajakan dan pengingat untuk kita semua, khususnya bagi diri Tiara sendiri, tentang bagaimana kita mengelola overthinking. Karena sejatinya saat Tiara menyampaikan ini, bukan berarti bahwa Tiara lah yang memiliki lebih pengetahuan dan pengalaman yang lebih dari hadirin sekalian. Melainkan bisa jadi teman-teman dan kakak-kakak sekalian lah yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih dari diri Tiara sendiri. Baiklah, saat ini Tiara izin share screen dulu ya, kakak-kakak teman-teman. Nah, baik. Kali ini kita akan membahas tentang How to Managing Overthinking dari Tiara Permasari, jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Teman-teman sekalian, kita sering kali nih mendengar apa itu overthinking. Nah, overthinking ini berasal dari dua suku kata, over dan thinking. Over artinya berlebihan dan thinking artinya berpikir. Jadi dapat kita simpulkan bahwa overthinking adalah berpikir secara berlebihan tentang suatu hal yang telah terjadi ataupun belum terjadi. Nah, jadi dari overthinking ini nih, kita itu bisa timbulnya dari ketakutan-ketakutan masa lalu, kegagalan-kegagalan masa lalu, kesalahan-kesalahan kita masa lalu, ataupun hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Ketakutan kita akan hal yang belum terjadi, atau bahkan tidak akan pernah terjadi sebenarnya. Nah, ini bisa muncul dari kenangan pilu di masa silam, kesalahan yang kita sesali, hingga bayang-bayang kegagalan yang berisiko terjadi. Tak jarang juga nih, hadirin sekalian, overthinking ini membuat seseorang akan lupa dengan kehidupannya sehingga mengalami stres, merasa tertekan, hingga menyebabkan timbulnya depresi. Nah, mungkin kita juga bisa tengok nih apa saja tanda-tanda dari overthinking. Mungkin kita kadang ya kalau dituduh sama teman, ih lo jangan overthinking dulu deh gitu. Pikirin dulu baik-baik, dan kita dengan enaknya ngelas, gue tuh bukan overthinking, gue tuh hanya sedang berpikir gitu. Berpikir dan berpikir karena bukti sebagai gue tuh orang lagi manusia gitu kan. Tapi teman-teman jangan ngeles dulu nih, kita ada tanda-tanda dari overthinking. Yang pertama, kita akan memikirkan hal yang sama secara berulang-ulang. Jadi suatu hal itu kita pikirkan secara terus-menerus, kita pikirkan hingga tak ada ujungnya. Kita terus saja mencemaskan suatu hal yang sama secara berulang-ulang gitu. Dan yang kedua, juga mengakibatkan kurangnya kualitas tidur kita. Jadi ketika kita overthinking, itu seringkali tidur kita itu susah, teman-teman. Saat kita mau tidur nih kan, nah itu bayangan-bayangan dari overthinking itu akan selalu berputar-putar di kepala kita. Dan jadi saat overthinking juga, jika kita berhasil tidur, maka saat bangun itu kita akan merasakan kelelahan atau kecapean gitu. Dan kita merasakan tidur kita itu tidak nyenyak karena selalu dihantui oleh bayang-bayang ketakutan-ketakutan kita tadi. Dan selain itu, overthinking juga ditandai dengan sulitnya kita dalam mengambil keputusan. Nah, jadi saat kita overthinking karena kita terlalu cemas, kita sehingga takut, kita susah untuk mengambil keputusan gitu. Dan yang selanjutnya, tidak sadar dengan lingkungan sekitar kita. Nah, karena kita terlalu overthinking, karena kita udah ribet-ribetin sama masalah yang sama secara berulang-ulang, sehingga mungkin kalau ada angin kencang, hujan badai, lebat dan segalanya, itu kita tidak akan sadar. Atau bahkan saat kita sedang berbicara sama orang kan, kalau kita overthinking itu bawaannya emosi aja, atau marah aja, bete aja, bad mood gitu kan sama orang-orang sekitar kita. Nah, saat kita overthinking, ternyata orang tuh udah bete nih sama kita, udah marah, ih lo ngapain sih gitu, gue nggak ada salah apa-apa, lo malah marah nggak jelas gitu kan. Nah, jadi ternyata teman kita ini udah marah. Nah, tapi karena kita overthinking, kita nggak sadar kalau mereka marah, sehingga ini bisa berakibat buruk untuk hubungan kita ke depannya sama teman-teman kita tersebut. Dan selanjutnya, kita terlalu fokus pada masalah, bukan solusi. Jadi saat kita overthinking, itu kita kerap kali fokusnya pada masalah aja. Misal, kenapa sih kita nggak bisa nih juara, nggak bisa mendapatkan nilai yang A pada matkul B gitu. Sedangkan udah
udah belajar juga kan, kita pokoknya masalah kita tuh nilai kita rendah. Kenapa nilai gue rendah? Kenapa kita rendah nilainya ini gitu kan? Sehingga makan kita jadi gak teratur, kita kemudian stres, kemudian kita tiba-tiba takut gitu kan dengan pikiran-pikiran orang lain, ih lo kok bodoh, ih lo kok bisa gini sih nilainya, lo ngapain aja selama kuliah, gitu. Lo nggak denger ya Zoom, lo tidur ya pas Zoom. Nah itu pikiran-pikiran yang akan timbul dari kita saat kita itu lagi overthinking teman-teman. Nah jadi banyak juga nih contoh-contoh yang lain saat kita sedang overthinking, sehingga kita tuh fokusnya pada masalah, kita berputarnya pada masalah-masalah itu aja selalu gitu. Dan sehingga saat kita fokusnya pada masalah, dan masalah, solusi pun tidak kita pikirkan. Sedangkan ketika kita overthinking, ketika kita berupaya mencari solusi, yang harus kita fokuskan itu adalah mencari solusinya, bukan masalahnya yang kita putar-putar. Karena kalau masalah yang kita putar-putar terus, itu tidak akan ada ujung-ujungnya gitu teman-teman. Nah, jadi 5 hal ini adalah tanda-tanda dari kita overthinking, yakni memikirkan hal yang sama secara berulang-ulang, kualitas tidur kita berkurang, sulit dalam mengambil keputusan, tidak sadar dengan lingkungan sekitar, fokus pada masalah dan bukan fokus pada solusi. Nah, mungkin ini hanya 5 ya yang Tiara sampaikan, tapi mungkin dari teman-teman atau dari sumber-sumber yang lain ini lebih banyak lagi nih dari tanda-tanda dari overthinking. Kemudian kita beranjak lagi nih kepada dampak dari overthinking. Ternyata teman-teman, overthinking itu ya setiap kita berbuat tentu ada dampaknya. Apalagi overthinking kan. Nah, jadi pikiran-pikiran kita tadi ternyata sangat berpengaruh kepada kesehatan kita, baik psikis maupun fisik gitu. Nah, kalau dari fisik kita itu dapat mempengaruhi kinerja otak kita gitu, teman-teman. Jadi overthinking tadi itu menekan kinerja otak sehingga yang stres tadi dapat merusak kinerja otak kita sendiri. Dan yang kemudian juga dapat merusak sistem pencernaan, teman-teman. Jadi, overthinking ini dapat mengganggu nih sistem pencernaan kita. Itu bisa mengakibatkan radang usus, infeksi usus besar, sekresi jantung, dan mikrobiosis usus gitu. Dan jadi sangat merusak dari sistem pencernaan kita ternyata teman-teman. Dan nggak jarang juga kan ternyata kalau kita lagi stres itu berat badan turun drastis gitu. Atau meski ya ada juga sih yang sebagian kalau stres itu lebih melampiaskannya ke makanan gitu. Jadi makannya lebih banyak gitu teman-teman. Nah, kemudian juga dapat mengganggu kinerja jantung. Jadi kalau jantung sudah terganggu itu kita bisa sakit dada, terus bisa pusing juga kan karena jantung adalah hal yang sangat fundamental dalam tubuh kita. Dan selanjutnya juga dapat merusak kesehatan kulit. Nah ini nih, kita udah capek-capek beli lotion untuk memuluskan kulit, udah pakai vitamin A, vitamin segala macam, udah perawatan, udah lulur setiap hari, pokoknya udah berupaya kulit kita itu sehat, bening, putih gitu kan. Nah, tapi ketika kita overthinking, nah kita aslinya merusak upaya-upaya kita dalam menjaga kesehatan kulit kita tadi, teman-teman. Dan selanjutnya juga ada menekan sistem kekebalan tubuh. Jadi overthinking karena tadi ada prosesnya dari atas, dari otak kita juga kan. Nah, jadi itu menekan sistem imun tubuh kita sehingga kita dapat mudah terinfeksi oleh penyakit. Nah, apalagi kan sekarang sedang zamannya corona, sedang zamannya pandemi. Nah, jadi kekebalan tubuh kita itu akan sangat menurun drastis, akan ditekan oleh overthinking kita tadi. Kita juga pernah mendengarkan ada riset itu tentang pandemi itu, apabila kita stres, maka corona itu akan lebih mudah untuk menginfeksi kita ataupun penyakit-penyakit yang lainnya gitu, teman-teman. Dan selanjutnya juga dapat meningkatkan risiko kanker. Nah, ini nih juga lebih parah kan. Ternyata overthinking juga bisa meningkatkan risiko kanker. Itu ada menstimulus suatu hormon-hormon kita yang bisa mengakibatkan kanker itu bisa memuncak atau bahkan timbul gitu. Bahkan memperparah penyakit kita yang sudah ada sebelumnya. Nah, jadi dari 6 ini sebenarnya ada lagi sih banyak yang lainnya teman-teman. Cuman ya yang saat kesempatan kali ini Tera hanya bisa menyampaikan yang 6 ini. Coba lagi teman Google gitu kan tentang efek-efek buruk dari overthinking ini, teman-teman. Dan kemudian
Ya, kita tadi udah tahu apa itu overthinking, gimana sih tanda-tanda kalau kita itu sedang terjerat overthinking, dan lalu apa saja efek buruk dari overthinking. Nah, kemudian karena kita tidak ingin berputar pada masalah dan akibat saja, maka kita cari solusinya bersama. Dan bagaimana sih cara mengelola overthinking? Oke, nah jadi Tiara ada beberapa tips nih teman-teman. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi pola-pola pemikiran negatif dan destruktif. Jadi kita harus menelusuri kembali nih, apa aja sih yang pikiran kita aktifkan itu apa? Misalnya tentang kita insecure dengan berat badan atau insecure dengan warna kulit. Nah, jadi kita identifikasi penyebab kita apa saja, atau ketika kita berjalan sama teman atau kita kurang bisa bersosialisasi, kita identifikasi masalahnya tuh teman-teman untuk menemukan solusinya nantinya gitu. Yang kedua, kita bisa nih untuk meditasi mengambil napas yang dalam gitu sambil memijat bahu. Nah, ini bisa kita lakukan 3 kali dalam 5 menit gitu, dan setiap hari bisa kita lakukan ini teman-teman. Itu sebagai meditasinya ala-ala kita gitu, karena ternyata berdasarkan ada waktu itu research-nya, ternyata dengan memijat bahu itu bisa merilekskan kita teman-teman. Jadi, nah ini selain mengambil napas yang dalam, kita juga bisa memijat bahu yang bisa mengakibatkan, bisa membantu kita dalam mengelola overthinking kita. Kemudian selanjutnya kita mencari pengalih perhatian. Nah, ini ketika kita sibuk dengan masalah-masalah kita, ada baiknya, bahkan sangat baik jika kita mencari pengalih perhatian. Ini bisa kita lampiaskan seperti hobi kita, atau kesenangan-kesenangan kita, mungkin bisa self-healing, itu lagi jangan postingan IG lagi banyak tuh, kita lagi self-healing nih, butuh ini nih untuk overthinking, nggak mau stres mulu. Nah, jadi itu teman-teman kita bisa untuk mencari pengalih perhatian. Kemudian, nah kita juga harus berbanyak bersyukur dan tingkatkan ibadah. Nah ini juga penting teman-teman sebagai umat manusia ya, apalagi masyarakat Indonesia yang khususnya umat Muslim. Jadi perbanyak bersyukur dan tingkatkan ibadah teman-teman. Nah seperti ada tuh waktu kisahnya zaman Nabi Muhammad juga, dia mengatakan, wahai Bilal, istirahatkanlah aku dengan azan. Jadi Nabi pun mengatakan bahwa istirahatkanlah aku dengan azan. Jadi dengan ibadah kita bisa beristirahat. Lalu perbanyak bersyukur. Karena seringkali overthinking kita tuh disebabkan oleh kurangnya bersyukur kita. Jadi kita teliti lagi apa saja nikmat kita, apa saja yang sudah berhasil kita lalui dalam tahun belakang. Nah, jadi kita tingkatkan lagi syukurnya teman-teman. Kemudian kita fokus nih pada pemecahan masalah. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita harus fokus pada pemecahan masalah, bukan pada masalahnya. Jadi kita identifikasi tadi pemikiran-pemikiran negatif kita, lalu kita urutkan apa sih solusinya gitu, apa yang harus kita lakukan. Nah, ini berkaitan dengan membuat daftar yang harus kita selesaikan. Nah, kerap kali juga teman-teman kita tuh overthinking atau kita stres karena banyaknya tugas yang menumpuk, kemudian kita khawatir kita tidak bisa menyelesaikannya tepat waktu atau tidak dapat mendapatkan hasil yang sangat kita inginkan gitu. Nah, jadi boleh nih kita buat daftarnya dulu. Misal apa dulu ya yang paling urgent untuk kita selesaikan, kita bikin daftarnya. Nah, ini daftar yang harus kita selesaikan. Terus gimana sih cara pengerjaan kita? Kapan kita penting, kapan kita lebih baiknya untuk mengerjakan hal tersebut gitu. Jadi kita urutkan itu, kita urutkan tadi apa yang masalah yang udah kita identifikasi, kemudian kita berusaha untuk mencari solusinya. Jadi teman-teman, dengan menulis itu kita sudah bisa tuh meluangkan sejenak apa yang menjadi semrawut gitu, apa yang menjadi benang kusut di pikiran kita teman-teman. Jadi dengan kita tuliskan semuanya akan menjadi lebih baik gitu. Setidaknya dapat mengurangi sedikit nih beban kita, walaupun solusinya belum ketemu. Karena ini adalah salah satu dari jalan pemecahan masalah kita. Kemudian jadwalkan waktu refleksi. Bisa nih kita misal kalau senang alam ya udah kita alam, ngirup udara yang seger, atau bisa juga kita lihat sunset kan, pesonanya sunset ketika hati kita yang bekerja, maka pikiran-pikiran kita tadi itu akan tidak mudah untuk merusak kita teman-teman. Nah, jadi kita bisa nih untuk lebih berupaya dalam berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, mungkin ini nih yang dapat Tiara sampaikan dari solusi-solusi dari mengatasi overthinking kita. Jadi ketika Tiara mengambil tema ini, itu sebenarnya karena Tiara udah ngalaminnya teman-teman. Jadi Tiara udah mengalami masalah tentang overthinking. Nah, lalu kenapa Tiara memilih temanya overthinking? Karena Tiara ingin juga
berupaya untuk ini. Nah, begitupun Tiara harap kepada teman-teman sekalian, ketika kita overthinking, ayo kita cari solusinya bersama-sama. Nah, jadi mungkin dari teman-teman yang lain ada nih banyak lagi kan solusi-solusi dari overthinking, karena kita dapat menemukan sendiri bagaimana solusi-solusi dari mengatasi overthinking itu sendiri. Nah, mungkin sekian yang dapat Tiara sampaikan. Terlebih dan kurangnya mohon maaf. Tiara sudahi dengan mahal harganya si batu bacan dibeli dari pesisir selatan. Salam penutup saya ucapkan, semoga semuanya dalam lindungan Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.